Mari kita buka. Mari kita buka acara ini dengan bersama membaca istighfar 3 kali. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Dan mari kita berselawat 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka baik saja kita buka acara ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia PTS Ganjil 2021 yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Ramadan. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Baik, syukron, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Rizky yang telah menjadi seremonial, ya, master seremonial. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sampai dengan hari ini, sampai dengan pagi hari ini sehingga kita bisa berkumpul di dalam Zoom meeting dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam, tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya sampai dengan akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada panitia PTS yang telah hadir, Pak Ustadz Rizky, Ustadz Herdiwan, Ustadz Jafar, Ustadz Ahmad juga terima kasih telah bisa hadir di dalam acara sosialisasi PTS ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para santri yang telah hadir, ya, telah hadir dan menyimak acara ini, dan mudah-mudahan semuanya para santri menyimak dengan baik ya dan fokus kepada acara ini karena ada beberapa info nanti yang akan disampaikan oleh panitia PTS kepada kalian terutama terkait teknis PTS nantinya. Baik, saya akan absen dulu. Kelas 10 MIA 1 mana suaranya boleh reactionnya boleh jempol. 10 MIA 1 silahkan. Saya akan memastikan semuanya hadir ya. 10 MIA 1, perwakilannya ada. Oke, ada 3 orang yang raise hand, tepuk tangan 1 orang. Ya. 10 MIA 1, terima kasih. Ya, 10 MIA 2. 10 MIA 2 ada. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Mantap. 10 MIA 3. Oke, siap ya. 10 IIS. 10 IIS. Boleh, yang raise hand boleh di lower lagi tangannya. Back reaction 10 IIS. 10 IIS, ya, terima kasih. 11 MIA 1. Hadir. Iya, terima kasih. Hadir, Pak. Iya, terima kasih. 11 MIA 2. Terima kasih banyak. 11 MIA 2 sekarang. Hadir. Iya. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Hadir. MIA 3. Hadir, Tat. Hadir. Boleh. Hadir. Terima kasih banyak. 11 IIS. Hadir, Pak. Iya, terima kasih Imam. Hadir. Terima kasih Fadil. Hadir, Pak. Hadir, Pak. 12 MIA 1. Hadir, Pak. Hadir. Oh, ada Hadir, kakak-kakak Pak. ini. Hadir, Pak. 12 MIA 2. Hadir, Pak. Oke. Hadir. 12 IIS. Hadir. Iya, mantap. Hadir, Pak. Ya, Masya Allah ya, semangat ya. Baik, alhamdulillah. Silahkan boleh turunkan lagi tangannya, Revan ya. Yang tadi raise hand boleh turunkan lagi tangannya.
Terima kasih banyak. Alhamdulillah mayoritas semua hadir ya. Bagi yang nggak bisa hadir hari ini, mungkin nanti bisa ada teman-temannya yang bisa menginfokan ya. Mudah-mudahan teman-teman gitu. Baik, yang saya akan sampaikan pada segmen hari ini yaitu yang pertama, teman-teman ya, perlu kita ketahui bahwa PTS hari ini atau PTS apa namanya semester ini ya, semester ganjil ini akan dilakukan secara blended ya, secara blended. Dan maksudnya secara blended ini jadi ada beberapa peraturan ya, peraturan offline dan online itu nanti digabung. Contoh, nanti teman-teman di kelas itu maksimalnya 18 orang. Ya. Jadi nggak akan lebih 18 orang. Adapun yang 20 orang itu tanggung kan. Misalkan ada 20 orang nih. Nah, itu nggak akan bisa 18, 2 orang lagi jadi nanti sesi 2. Tapi dibagi 2 jadi 10-10. Ya, gitu. Yang maksimal itu 18 orang. Jadi nanti PTS itu maksimalnya 18 orang di kelas, ataupun nanti kalaupun itu dibagi 2 ya, kalau misalkan ada tanggung ya, kalau ada yang jumlahnya tanggung. Yang kedua, nanti kalian selama PTS ini akan ada sesi ya, sesi 1 dan sesi 2. Nah, mungkin tidak semua kelas ini menjadi ada sesi 2, sesi 1 ya. Jadi tergantung jumlah santri yang sudah konfirmasi yang kemarin, termasuk yang sudah karantina sekarang beres ya. Gitu ya. Jadi yang sudah termasuk yang sudah karantina ini beres, berarti itu boleh diperbolehkan masuk ke kelas. Tetapi bagi yang baru datang hari ini, mungkin itu secara online. Nah, makanya kata saya juga ada yang blended kayak gitu ya. Jadi yang online melalui Zoom nantinya. Nah, terus yang nanti masuk, yang sudah terdaftar, terdaftar nanti di absen berarti boleh masuk kelas. Bagi yang tidak terdaftar berarti mungkin bisa online. Ataupun kalau yang belum terdaftar tapi sudah ada di sini sebelum-sebelumnya, nah bisa masuk ke kelasnya masing-masing gitu ya, ke kelas yang sesuai dengan kelasnya gitu. Nah, untuk nomor penomoran kelas itu sesuai dengan kelasnya ya. Contoh gini kayak kelas 10 MIA 1 itu berarti urutan nomor 1, ruang 1 gitu ya. Kelas MIA 2, ruang 2, kayak gitu seterusnya sampai dengan kelas 12 IIS. Paham ya sampai sini ya. Jadi nanti di blended. Dan nanti juga ada pengawas yang masuk ke kelas, teman-teman. Jadi harapkan pakaiannya rapih ya. Prokes tetap diperhatikan, memakai masker, terus jangan lupa cuci tangan, jangan berkerumun, nanti itu pasti diperhatikan. Dan aplikasi yang akan nanti dibaginya itu Mumtaz, teman-teman ya, Mumtaz. Nah, makanya nanti Pak Herdiwan akan menjelaskan bagaimana teknis masuk ke Mumtaz, login ke Mumtaz, terus cara mengerjakan sampai dengan beres mengerjakan, nanti kalian akan mengetahui yang akan dijelaskan nanti oleh Pak Herdiwan. Ya, tolong diperhatikan teman-teman. Nah, selanjutnya nih teman-teman, di Mumtaz ini ya nantinya teman-teman akan mengerjakan sesuai dengan waktunya dan memakai token. Ya, dan memakai token nanti Pak Herdiwan yang akan menjelaskan lebih lengkapnya. Jadi kehadiran, ketepatan waktu kehadiran ini sangat penting ya. Ini sangat penting sekali, jangan sampai nanti kesiangan kalian ya. Jangan sampai kesiangan. Jadi penting banget untuk hadir tepat waktu. Nah, itu clue-nya ya. Kalau kesiangan mau nggak mau berarti nggak bisa ujian. Ini mirip-mirip ujian UNBK, teman-teman ya. Jadi kalau telat sedikit selesai, kalian nggak bisa ujian. Nilainya 0 berarti, ataupun bisa remedial nanti gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Terus yang ketiga, yang selanjutnya teman-teman, bagi yang membawa laptop ya, nanti ada peraturannya yang akan dibacakan ulang oleh Ustadz Rizky ya. Ini saya kasih aja dari awal. Jadi teman-teman yang membawa laptop dan HP, silakan kalian pilih salah satu. Mau laptop apa mau HP, tapi diusahakan laptop. Insya Allah jaringan di kelas dari tim Sarana sudah memasang router ya, dari timnya Pak Herdiwan sudah memasang router tambahan per kelasnya. Jadi yang kemarin kita nggak bisa masuk internet ya,
ada sinyal tapi nggak bisa masuk, insya Allah untuk PTS hari ini kita udah penambahan router per kelas, jadi tidak, insya Allah ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi jaringan gitu ya. Nah teman-teman, jadi bagi yang membawa HP silahkan pakai HP-nya, bagi yang membawa laptop silahkan pakai laptopnya. Kalau membawa keduanya tidak diperbolehkan ke kelas membawa keduanya. Jadi diprioritaskan membawa satu perangkat saja gitu ya. Kalau yang nggak bawa laptop silahkan bawa HP-nya. Tapi yang bawa laptop dan HP silahkan bawa laptop. Tapi yang diprioritaskan adalah laptop teman-teman ya. Usahakan laptop, tapi nggak apa-apa yang bawa HP juga, yang nggak bawa laptop pakai HP juga nggak apa-apa. Insya Allah Mumtaz sudah ada di di HP ya aplikasinya. Kayak gitu teman-teman ya, paham ya teman-teman ya? Paham ya? Oke, seperti itu. Jadi usahakan untuk Senin nanti ya, insya Allah jadwal pelajaran akan di-share ya, akan di-share ke kalian ya, nanti ke mualasnya masing-masing. Terus pastikan kalau yang menggunakan HP pastikan ya minimal ada kuota ya, takut meminimalisir misalkan tidak ada bandwidth atau apa gitu ya, meminimalisir aja, tapi insya Allah nggak akan ada gangguan insya Allah ya, karena udah tambahan router gitu ya. Silahkan seperti itu. Jadi dikondisikan perangkatnya dari sekarang ya, manfaatkan perangkatnya dari sekarang seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang akan saya sampaikan ke kalian. Mudah-mudahan di hari Senin nanti kalian sudah siap PTS, dan oh ya satu lagi, ada kartu peserta akan dibagikan hari Senin ya. Kartu peserta akan dibagikan hari Senin ya. Jadi hari Senin itu setelah apel ya, sebentar 7.30 langsung masuk ke kelas semua, dan langsung nanti dibagikan di meja ruang piket ya. Di ruang piket itu ada meja, nanti ada panitia yang membagikan si nomor peserta itu gitu ya, atau kartu peserta PTS seperti itu. Baik, terima kasih perhatiannya ya, mudah-mudahan kalian lancar, tidak ada gangguan apapun, yang sakit cepatnya disembuhkan ya. Mudah-mudahan PTS kalian lancar dan berkah insya Allah ya, amin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila itu baik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ramadan yang telah memberi sambutan selaku Ketua Panitia PTS Ganjil 2021. Semoga apa yang disampaikan bisa benar-benar dicerna dan dilaksanakan oleh anak-anak dan kita semua. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah sosialisasi PTS CBT yang akan disampaikan oleh Bapak Herdiawan. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Baik, terima kasih Ustadz Rizky ya. Mohon maaf sebelumnya suara saya kurang terdengar dengan baik ya. Mohon dimaklumi, ini karena udah 3 hari nih belum sembuh juga. Mohon dimaklumi kepada panitia dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Mudah-mudahan dengan keterbatasannya suara ini ya bisa memaksimalkan apa yang menjadi acara kita hari ini ya. Baik, mohon izin saya menyampaikan sebentar ya, sama abang dulu. Oke, mohon maaf ya. Oke, teman-teman, baik, saya izin menjelaskan berkenaan dengan sosialisasi untuk pengerjaan PTS nanti ya. Sebelumnya suara saya terdengar dengan baik. Siap, baik Pak. Oke, baik ya, terima kasih. Oke, teman-teman, nanti insya Allah pada hari Senin tanggal 20 ya akan dilaksanakan PTS Ganjil. Insya Allah kita akan menggunakan aplikasi ya. Seperti halnya kemarin juga kita sudah terbiasa ya menggunakan aplikasi. Mungkin untuk yang kelas 7 ya, 7. Kelas berapa ya? Kelas 10 ya. 10 mungkin masih asing ya, atau perlu pembaruan lebih baru lagi. Dan yang kelas 11, 12 mungkin sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi yang sudah biasa kita lakukan setiap tahunnya ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Insya Allah kita tidak panjang lebar ya berkenaan dengan sosialisasi ini.
langsung saja nanti teman-teman ada beberapa hal yang penting disampaikan berkenaan dengan ujian menggunakan CBT ini ya. Nah, CBT ini padahalnya sama seperti apa namanya tuh ujian UNBK ya. Kalau teman-teman pernah mengalami mungkin sudah terbiasa ya. Nah, jadi komputer basis tes ya. Jadi tes berbasis komputer lah itu bahasanya ya. Nah, jadi kita menggunakan tes menggunakan media atau perangkat elektronik yang disebut komputer ya tambahannya. Nah, teman-teman di sini perlu jelaskan sekali lagi yang perlu disiapkan di teman-teman adalah satu perangkatnya. Perangkatnya baik itu gadget, laptop atau gadget ya yang teman-teman miliki dimaksimalkan untuk spesifikasinya ya. Nah, Pak gimana kalau laptop saya masih jadul? Ya selama itu masih RAM-nya 2 GB itu masih bisa ya teman-teman ya. Masih bisa. Kemudian sistem operasinya gimana Ustaz? Bisa, masih Windows 7 masih support ya. Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau memang di luar itu, di luar Windows misalnya pakai Linux atau pakai Mac misalnya ya, MacBook masih bisa ya, insya Allah masih support. Karena saya juga ini menggunakan MacBook, insya Allah teman-teman masih support ya. Oke, baik itu ya yang tadi berkenaan perangkat. Yang kedua teman-teman koneksi internetnya juga teman-teman harus dipersiapkan karena ini berkenaan dengan online ya, sifatnya laring ya, dalam jaringan berarti ya. Artinya koneksi teman-teman ini sangat berpengaruh terhadap pengerjaan nanti ya. Dan insya Allah sekolah ini sudah mengadakan pengadaan router tiap kelas. Insya Allah mudah-mudahan tapi tidak lemot ya, atau tidak bandwidthnya tidak saling kredit ya atau saling berdesakan. Insya Allah ya mudah-mudahan. Tapi teman-teman juga mohon dengan sangat gitu ya, karena yang namanya jaringan atau infrastruktur pasti ada kelemahan ya. Tapi teman-teman juga disiapkan juga kuotanya supaya nanti teman-teman tidak mengandalkan yang utama ya, ada cadangannya. Baik itu teman-teman ya. Jadi koneksinya teman-teman ya. Nah sebelum itu teman-teman dites dulu kalau bagi yang di rumah koneksinya menggunakan apa. Kalau kuota mohon diisi lagi, dicukupi ya kuotanya gitu ya. Misalnya Pak perlu banyak nggak 1 GB aja cukup ya teman-teman ya. Jadi ini aplikasinya menggunakan koneksinya sangat ringan ya. Jadi tidak berat seperti B1 yang kemarin gitu. Oke, teman-teman yang perlu diperhatikan mungkin kecepatan internetnya dulu ya. Nah, untuk teman-teman yang di rumah yang harus aktif Zoom meeting juga harus mengerjakan, perlu disiapkan ya lebih bagus internetnya. Nah, teman-teman sebelum memulai teman-teman harus mengecek dulu koneksi internetnya dulu dengan masuk ke Google Chrome dulu ya teman-teman, saya contohkan. Nah langsung ya, nah misalnya gini. Nah teman-teman boleh langsung masuk ke speedtest.net. Nah atau ketik di mesin pencarinya speedtest ya. Nah nanti ada yang namanya speedtest.net. Boleh yang lain juga sama, tinggal pilih. Biasanya saya pilih yang ini ya. Nah ini teman-teman menguji kecepatan internet Anda. Ya misalnya nih ini kecepatan internet saya stabil apa enggak, kita cek ya. Nah teman-teman misalnya ini kecepatan internet saya ya di sini. Boleh teman-teman yang ada laptopnya atau handphonenya boleh bisa langsung dipraktekkan ya, Pak Ramlan gitu ya, boleh bisa langsung sambil dipraktekkan biar langsung afdol ya ketika nanti pelaksanaan. Nah ini kecepatan internet saya di 20 Mbps ya pada dasarnya. Cuman karena banyak pengguna jadi dia down ya, down. Tapi insya Allah teman-teman ketika dia di angka 1 lebih, insya Allah teman-teman bisa cukup mencukupi untuk bisa mengerjakan ya. Atau Pak gimana di antara 0 sampai 1 misalnya kita cuma 0,5 Mbps misalnya, masih bisa teman-teman, masih bisa ya. Nanti bila mana ada kendala atau misalnya seperti apa boleh langsung WA Ustadz atau panitia ya. Nah ini untuk uploadnya di 5 ya, karena ini kalau kita butuh downloadnya yang lebih besar ya daripada upload. Oke, teman-teman itu saja ya untuk mengetahui kecepatan internet ya. Nah kemudian diperhatikan juga untuk kondisi-kondisi yang memang Pak gimana menggunakan kabel atau wifi sama aja ya. Tapi sebaiknya memang lebih bagus itu pakai kabel ya supaya jaringannya tidak naik turun ya. Oke, bisa dilanjutkan ya paling ya. Nah, itu saja paling cukup ya.
Nah, teman-teman, kita masuk saja langsung ya ke aplikasinya biar tidak banyak panjang lebar ya. Nah, kita langsung masuk ke aplikasinya. Teman-teman, nah inilah aplikasi tampilan dashboard. Nah, dashboardnya nanti teman-teman akan sama seperti ini ya. Akan disapa teman-temannya. Assalamualaikum ya, seperti teman-teman ke Alfamart sama selamat datang di Alfamart. Nah, sama ini juga aplikasinya disapa dulu ya teman-teman di dashboardnya. Nah, ini teman-teman sudah berhasil login ya di sini. Nah, untuk linknya teman-teman mohon diperhatikan. Ini di sini linknya http /2 kali ya app/smap.darutauhid.sca.id. Nah, ini saya copy ya ke chatnya Zoom-nya ya, biar tidak apa namanya tuh nanti teman-teman biar bisa men-share atau menyimpan ya linknya. Jadi nanti pertanyaannya jangan ada yang nanyakan lagi, Pak linknya apa? Nah, Ustadz tidak akan jawab ya, karena sudah disosialisasikan ya. Silahkan teman-teman mencari sendiri, berpikir sendiri ya. Jangan udah disosialisasikan masih tetap nanya ya. Oke ya, karena kita juga panitia banyak hal-hal yang harus disampaikan lagi ya selain ini. Oke, linknya ya yang pertama itu linknya. Mohon disimpan baik-baik ya. Oke, yang kedua nanti ya. Oke, linknya dulu ya, sudah disimpan semuanya. Ya, oke. Boleh teman-teman yang tidak hadir hari ini, boleh nanti di-share di grupnya, di grup Walasnya, di grup teman-temannya sekalian semuanya. Intinya semuanya harus punya linknya ya. Karena kalau nggak punya linknya ini nggak akan bisa masuk. Oke, langsung ya. Saya lanjutkan. Oke, ini tampilan dashboard ya. Nah, nanti teman-teman di sini sama aja seperti LMS yang B1 kemarin ya. Sama halnya ada biodata, akademik, pengumuman dan sebagainya. Oke, ini nanti saya akan jelaskan lagi di luar sesi ini ya, paling ya, untuk berkenaan dengan LMS ini ya. Nanti akan banyak, saya akan sosialisasi lagi, insya Allah ya, berkenaan dengan tugas dan sebagainya. Nah, tapi untuk saat ini, karena kita akan memasuki PTS, maka saya akan langsung saja ya ke simulasi ke PTS. Baik-baik teman-teman, silakan bagi yang memiliki laptop sekarang sudah di depan kalian, boleh langsung dipraktekkan masuk ke login ke sini ya. Nah teman-teman apa namanya tuh ketika masuk link sini tinggal di copy saja, teman-teman akan diarahkan ke tampilan login. Sorry ya, coba saya di Nah teman-teman silakan login dulu ya, login dulu. Saya pakai browser lain ya. Oke. Nah, teman-teman silakan login seperti ini. Nanti tampilannya seperti gini. Login. Nah, teman-teman nanti akan diberikan username dan passwordnya. Nah, username dan passwordnya sudah diberikan ya mungkin ya. Sudah di-share Pak Ramadan, sudah di-share ya? Untuk username dan passwordnya. Paling nanti kita share. Oh ya, nanti teman-teman akan di-share ya username dan passwordnya. Nanti teman-teman mau nanti login ya. Oke, di sini saya akan login dengan menggunakan akun saya sendiri ya. Nah, ini teman-teman mohon jangan salah ya, diteliti lagi ya. Kenapa Ustadz nggak bisa login? Mohon dicek lagi ya akunnya, passwordnya. Bismillah dulu ya. Jadi jangan kerusuhan ya, jangan terburu, santai saja. Nah ini teman-teman sudah masuk ke tampilan dashboardnya. Nah di sini teman-teman nanti kita akan coba langsung nanti teman-teman sudah ada tampilan seperti ini. Ini teman-teman tidak akan sama dengan saya ya menunya ya. Ini teman di saya di guru ya. Ini teman-teman berbeda ya. Nah nanti saya akan coba masuk menggunakan akun santri ya. Nah kita akan coba ya. Akan keluar dulu. Saya akan masuk menggunakan akun santri ya, salah satu santri. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, saya akan coba masuk
pakai akun santri, teman-teman. Share screen-nya masih tampil? Masih Pak. Masih ya. Oke, saya Masih, akan Pak. masuk ke akun santri. Misalnya contoh di sini akunnya namanya Dami Siswa ya misalnya ya contoh. Misalnya ini pakai akun Pak Ahmad ya nih. Pak Ahmad mohon dibantu ya bila mana nanti suara saya kurang terdengar ya. Oke, ini contoh saya pakai akun santri ya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung masuk ke tes CBT. Nah, tes CBT ya teman-teman. Nah, tes CBT. Nah, gini ya. Atau nanti saya kasih linknya ya. Bisa langsung teman-teman link CBT-nya saya kasih langsung ke sini ya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau login dulu misalnya, saya bisa langsung masuk ke akun CBT. Nah, saya share ya ininya ya, linknya. Ini langsung nanti masuk teman-teman langsung login ke akun CBT ya. Untuk Mumtazia namanya. Oke, yang perlu diperhatikan yang pertama teman-teman, di sini ada namanya kita harus masukkan BCN sekolah. Nah, yang kedua ada username, kemudian ada password. Nah, bagaimana? Nah, teman-teman perlu diingat, yang harus di-share pertama BCN sekolah. Nah, BCN sekolah ini nanti akan saya share ya. Nah, BCN sekolah yang di sini namanya adalah, nah di sini ya teman-teman. Nah, kodenya 857224. Ya, dicatat. Penting dicatat ya. Saya share di chat juga. Oke, ini kodenya. Jadi nanti jangan tanya lagi kode sekolahnya apa Ustaz. Sudah disosialisasikan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak perlu ditanyakan lagi ya. Nah, karena sudah disosialisasikan. Ya, oke. Kita langsung masuk ke username. Username-nya masuk ke seperti akun kita. Akun kita ya. Nah, masuk ke akun kita lagi. Misalnya username-nya tadi saya 1 sampai 0 ya. Nah, 1 sampai 0. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini akunnya. Kemudian masuk passwordnya juga isikan sesuai dengan nanti akan diberikan oleh Walas dan dia ya ke teman-teman semua ya. Nah, seperti biasa. Teman-teman langsung sign in. Oke, nanti teman-teman akan diarahkan kepada token. Nah, ini penting teman-teman karena token ini adalah merupakan kunci ya. Kunci teman-teman ketika masuk ke kelas ya. Kalau teman-teman terlambat, token ini akan diberlakukan 30 menit. Ya, 30 menit dari teman-teman waktu dimulai dari ujian yang pertama. Ya, dari waktu ujian. Misalnya ujiannya 7.40. Nah, terhitung setengah jam, token itu akan diberlakukan. Lewat dari itu, teman-teman tidak bisa melakukan lagi ini. Karena satu santri hanya memiliki 1 token. Ya, berarti tidak bisa diulang lagi. Nah, gimana Pak kalau misalnya saya udah ada hal-hal mangga itu mah disosialisasikan sama panitia. Misalnya ada izin dulu terlebih dahulu dan sebagainya ya. Ingat ya, ujian ini seperti halnya ujian seperti teman-teman ujian offline ya. Walaupun daringnya di sini sama halnya seperti offline ya. Teman-teman masukkan tokennya ya sekarang. Misalnya nanti akan di-share setiap mata pelajaran berbeda tokennya ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah kamar. Saya ujiannya matematika kok jadi SBK misalnya teh. Berarti teman-teman salah token ya. Berarti teman-teman harus meminta lagi panitia dan diperhatikan betul-betul ya tokennya. Nah, kita langsung saja masukkan ke tokennya. Nah, teman-teman. Nah, misalnya ini kita akan melakukan ujian TK. Nah, kita akan langsung mulai saja. Nah, tokennya untuk TK ini kodenya M8UQ21. Saya copy paste aja di sini ya. Nah, ini tokennya nanti akan di-share untuk pelajaran TK. Pelajarannya ini contoh saja ya, tapi nanti akan berbeda lagi pelajaran saya tokennya. Nah, ini kodenya M8UQ21. Oke, kita lanjutkan langsung ketik mulai. Ya, mulai saja ya. Nah, teman-teman akan dihadapkan dengan tampilan soalnya. Ya, perlu diperhatikan. Soal ini akan dilakukan secara acak. Jadi teman-teman yang sebelahnya, walaupun satu kamar, satu asrama, teman-teman akan berbeda. Pertanyaan nomor 1 dengan teman sebelahnya berbeda. Ya, ini akan sistemnya acak sekarang ya. Oke, teman-teman bisa langsung isikan. Nah, kalau yang diisikan teman-teman ini akan tampil berwarna hijau. Nah, ya ketika teman-teman sudah diisi nanti
navigasinya akan berwarna hijau ya. Nah, teman-teman ketika misalnya tidak jadi, misalnya kita diganti menjadi B misalnya langsung ya. Nah, teman-teman juga bisa langsung meloncat ke nomor selanjutnya misalnya ya. Nah, bisa langsung nanti beberapa soal ya, sekitar ada 20 atau 25, dan teman-teman bisa langsung loncat ke nomor yang teman-teman mungkin dianggap mudah ya. Jadi intinya teman-teman silahkan isi dan jawablah pertanyaan dengan benar ya. Nah, teman-teman silahkan jawab, nanti kalau yang sudah terjawab warna navigasinya berwarna hijau ya, dan yang belum terjawab berwarna biru ya. Oke teman-teman, misalnya kita lanjut nomor 2 misalnya tuh. Misalnya kita jawab misalnya C misalnya. Nah, teman-teman ketika sudah selesai ini navigasinya berwarna hijau semua, tolong ya teman-teman dijawab ya. Jangan sampai masih ada yang berwarna biru ya. Dijawab ya, karena ini ujian ya. Teman-teman jangan dianggap biasa-biasa ya. Jadi diharapkan isi semua. Oke, langsung. Ketika teman-teman selesai, teman-teman bisa langsung menyelesaikan ujian ya. Nah, teman-teman, itu yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Nah, kita akan selesaikan ujian misalnya. Ketika teman-teman langsung ketik tombol centangnya. Apakah Anda yakin mengakhiri? Bisa akhiri tes. Nah, teman-teman langsung klik di sini ya. Oke. Nanti teman-teman akan diarahkan lagi untuk memasukkan token lagi, menunggu sampai ada token lagi dari panitia untuk men-share token yang baru untuk mata pelajaran baru. Ya, mohon menunggu karena teman-teman ini tidak bisa masuk ke token ketika teman-teman belum pada waktunya. Ya, kalau misalnya ujiannya misalnya SBK itu jam 10.10, nah jam 10 teman-teman belum bisa memasukkan token ya, karena waktunya belum siap. Terus kemudian teman-teman tidak bisa memasukkan token 2 kali karena ini teman-teman sudah menyelesaikannya gitu ya. Jadi tidak bisa masuk lagi token yang kedua kalinya. Ya, oke, gitu saja teman-teman ya. Nah, ketika seperti ini teman-teman tinggal bisa di close atau bisa memang lanjutkan nanti ke dashboard yang tampilan LMS-nya ya. Nah, teman-teman. Itu teman-teman sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Silakan ya. Mangga adik-adik yang ingin bertanya kepada Pak Erdiawan. Ada Pak Ahmad. Silakan. Pak Ahmad mohon bantu jawab pertanyaan juga ya teman-teman. Mangga, Pak. Atau Pak Ramadan atau Pak Rizky juga mohon mudah-mudahan ya. Ada pertanyaan yang seputar dengan di luar LMS juga mohon dijawab, dibantu jawab. Mohon keterbatasannya Pak Ramadan atau Pak Rizky. Siap. Oke, silakan teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan berkaitan dengan troubleshooting, kemudian spesifikasi laptop saya gitu ya. Kemudian pakai handphone gimana? Misalnya OS-nya segimana dan sebagainya ya. Sok silakan. Mumpung ini masih sesi tanya jawab ya. Karena nanti pertanyaan-pertanyaan sifatnya di luar ini Ustadz hanya bisa jawab semampunya ya. Karena nanti ketika pelaksanaan panitia akan merespon pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks lagi. Ya, misalnya, Pak, ini kenapa versinya tidak mendukung macOS saya terlalu tinggi, misalnya tuh ya. Pakai MacBook atau pakai Linux misalnya tuh. Bisa support. Itu mungkin pertanyaan yang bisa saya jawab nanti ya. Nah, kayak seperti password, kode sekolah, Pak, linknya apa sih? Nah, itu mah sepertinya teman-teman jangan nanyakan ke panitia ya. Tanyakan ke temannya. Silakan kita belajar berpikir mandiri. Berpikir untuk tidak menjadi beban buat panitia, karena panitia juga banyak yang harus diurus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, Sandri yang saya cintai, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau misalkan di sana guide-nya ini ya, berarti boleh melalui chat, boleh bertanya, Ya, silakan. boleh melalui chat ya, silakan. Oke teman-teman, sebagai tambahan juga, nanti teman-teman di kelas akan dipasang router per kelas. Jadi teman-teman nanti akan diberikan password sesuai dengan kelasnya ya. Jadi nanti teman-teman
dengan sangat ya. Saya selaku dari IT untuk di SMA, teman-teman untuk minta password WiFi-nya jangan minta kelas sebelah ya, karena semuanya sudah kebagian jatah ya. Khawatir nanti jadi banyak penumpukan, semuanya pengen tahu kelas ini, saya pengen tahu WiFi dan passwordnya dan sebagainya. Mohon teman-teman bisa disiplin ya teman-teman ya. Nanti karena semuanya kebagian. Karena biar semuanya kebagian usernya ya. Kalau semuanya misalnya pengen di lantai 1, insya Allah semuanya bandwidth-nya sama ya. Sama insya Allah bandwidth-nya sama. Kita ada diberikan 20 Mbps-nya. 20 Mbps tiap kelas insya Allah ya teman-teman. Kan insya Allah bisa lebih ya. Nah, Pak, ada pertanyaan, Pak. silakan. Nah, ini dari Naufal Akbar. Punten Pak, izin nanya, untuk aksesnya harus pakai Chrome ya. Misalkan kalau pakai browser bisa boleh Pak, atur nuhun katanya. Oh, boleh ya. Ini aja saya pakai Safari tadi. Safari itu bawaan dari MacBook ya, Apple ya. Nah, jadi boleh browser apapun, pakai misalnya Chrome, Mozilla Firefox, Opera, banyak ya sekarang browser-browser yang memang saya juga mungkin tidak banyak mengenal semuanya ya. Nah, silakan, ini karena aplikasi ini supportnya basisnya web based ya, tidak terkoneksi langsung dengan IP dari si Chrome tersebut. Ya. Jadi ini sifatnya web based ya. Jadi bisa diakses di browser manapun ya. Ya tadi memang saya punya Chrome saja dan punya Safari misalnya ya. Boleh ya. Karena ini sebagai contoh saja. Oke, tidak harus browser Chrome saja. Kenapa kalau saya pakai Chrome ya? Biasanya kalau Chrome ini memang udah bawaan dari Google ya. Biasanya tapi nggak tahu. Kalau menurut saya ini lebih cepat karena bawaan dari Google gitu ya kalau ininya gitu. Oke, silakan. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Sepertinya udah cukup ya, karena udah pada pernah menggunakan, udah terbiasa ya, karena paling troubleshooting atau memang apapun itu yang memang di luar nanti kendali bisa langsung dijapri ke saya saja ya. Gitu. Oke. Nah, silakan, ada yang ditanyakan lagi? Atau Pak Ahmad ada yang menambahkan, khawatir ada saya yang tertinggal penyampaiannya? Untuk tata tertib sudah disampaikan Pak Ramadan ya? Belum. Nanti di akhir sama Ustaz. Oh ya, dia belum ya. Oke, Pak Rizky, maaf. Oke. Silakan, ada lagi? Kita sampai jam berapa ini, Pak? Kita kasih waktu, dibatasi saja. Jam 9 aja, jam 9. Oke. Kita ada waktu 5 menit lagi. Silakan. Untuk teman-teman yang mau menanyakan, silakan. Berkenaan dengan jaringan, insya Allah ya, speknya teman-teman memenuhi ya. Laptopnya dengan alas silakan dipersiapkan. Ya, berangkatnya, kalau yang masih error, misalnya silakan. Laptopnya misalnya Pak rusak, pakai handphone dulu, misalnya tuh ya. Kalau rusak dua-duanya gimana? Ya perbaiki dari sekarang ya, dipersiapkan. Ya mumpung masih ada waktu 2 hari lagi. Oke, silakan. Mangga, ada yang menanyakan, silakan. Enggak, silakan. Mungkin teman-teman yang di rumah yang tidak ke Eko, ada pertanyaan nggak? Gimana nanti teknisnya nih? Yang di rumah. Oh, yang di rumah Pak pakai Zoom juga Pak? Ya. Yang di rumah di Zoom, nanti diawas juga oleh pengawas. Oh ya, jadi on cam-nya berarti ya? Wajib on cam. Ya, percuma ya kalau nggak on cam ya. Ngapain pakai Zoom ya? Ya. Oke, teman-teman ya, mau diperhatikan juga. Koneksi mudah-mudahan stabil ya. Oke. Ada lagi teman-teman. Oh ya, teman-teman, ternyata ada trouble. Pak, gimana tiba-tiba ketika saya mengerjakan terus komputer saya tiba-tiba terputus koneksinya atau kuota habis misalnya tuh ya. Nah, memaksa saya harus mengisi lagi kuota misalnya tuh. Atau tiba-tiba komputer saya mati gitu ya. Nah, mereset sendiri misalnya tuh ya. Nah, gimana langkahnya teman-teman? Insya Allah di sini aplikasi ini kan tadi jawaban yang teman-teman sudah dikerjakan, insya Allah tidak akan mengulang lagi,
tidak akan mengulang lagi seperti awalan ya. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal masukkan tokennya lagi. Nah, masukkan tokennya lagi, teman-teman bisa langsung mengerjakan ujian lagi dan bisa melanjutkan ujiannya kembali berdasarkan jawaban yang sudah diisi tadi ya sebelumnya. Misalnya saya baru jawab 5, ya itu yang masuk dijawab ya. Jadi sisanya teman-teman dikerjakan lagi ya seperti biasanya ya. Jangan lupa teman-teman ya, setelah selesai mohon diklik selesaikan ujian. Ini kadang-kadang lupa, kadang-kadang sudah selesai langsung aja di close kadang-kadang. Itu banyak sekali kayak gitu kemarin juga ya, yang di B1-nya kan, saya jadi ngulang lagi. Iya, terpaksa kesusulan lagi gitu ya. Untokannya cuma 1 kali. Nah, diharapkan teman-teman tertib ya, karena sekarang insya Allah soalnya juga lebih sedikit ya Pak Ramadan ya. Ya, betul. Nah, waktunya juga lebih banyak ya. Jadi teman-teman kita masih tahap uji coba dulu ya aplikasi ini ya. Nah, makanya kita soalnya juga disedikitkan dulu. Yang penting teman-teman lancar dulu ya. Secara sukses ujiannya dulu ya teman-teman. Tapi juga harus dikerjakan dengan baik ya. Oke, silakan. Lagi. Oke, apakah nampaknya cukup? Ya, ada yang bertanya bentar Pak, saya mau menambahkan. Nah, untuk penggunaan laptop di asrama pada malam hari gimana untuk belajar persiapan PTS? Insya Allah teman-teman, nanti saya akan membuatkan surat izin selama PTS ini untuk bisa kalian menggunakan laptop belajar di asrama. Cuman tidak akan lama-lama. Mungkin sampai jam 9, jam 10 aja gitu ya, maksimal jam 10 gitu, atau enggak jam 9.30 udah disimpan lagi laptopnya. Seperti itu ya. Jadi kalaupun nanti belajar menggunakan laptop, silahkan boleh gitu ya, atau dicatat. Karena gini, kalau hanya dibaca aja di laptop, screenshot, baca, disimpan aja, nggak dibaca lagi atau nggak ditulis tangan lagi, biasanya suka lupa. Nah, kalau saran saya, nanti mendingan ketika dilegalkan laptop hari ini nih, legal laptop misalkan ya, silahkan kalian catat lagi di bukunya. Ya, silakan kalian catat lagi di bukunya. Takutnya nanti tidak di ACC, misalkan malam hari membuka laptop, misalkan ini mah ya, misalkan. Nah, sekarang hari ini ada hari Sabtu, kalian ada waktu tuh untuk bisa merangkum pelajaran ya di bukunya masing-masing. Tapi saya akan usahakan untuk selama PTS ini, karena materinya ada di laptop semua, jadi ya mau nggak mau juga saya akan melegalkan laptop di malam hari khusus untuk belajar. Nggak seharian ya, nggak seharian, takutnya ada miss lagi dengan pengasuhan teman-teman ya. Jadi mungkin nanti dari kesiswaan ya, saya juga dari kesiswaan juga akan mengizinkan kalian untuk melegalkan atau mencoba untuk melegalkan laptop di malam hari, hanya untuk belajar PTS saja, tidak untuk hal yang lainnya, kayak gitu teman-teman ya. Nah, perlu dicatat teman-teman kayak gitunya. Jadi silahkan nanti ditunggu aja. Nanti insya Allah saya akan bikin surat pengajuan untuk melegalkan laptop selama PTS itu untuk belajar kalian. Gitu. Itu paling Jidan dan Faris. Itu Pak Herdi, mangga. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak terkait Mumtaz ini ke Pak Herdiwan, mumpung ada waktunya, silahkan boleh bertanya. Silahkan. Oh ya, untuk ini untuk token sekali lagi, karena pakai token jadi teman-teman harus tepat waktu ya. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat selesai gitu ya. Kalian nggak akan bisa ikut ujian atau enggak nanti sesi berikutnya gitunya ikut ujiannya kayak gitu. Makanya harus maksimalkan waktunya. Oke, Jidan silakan mau bertanya ke Pak Herdewan mangga. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Kalau kisi-kisi PTS sama jadwalnya udah ada belum Pak? Ramadan, kisi-kisi sudah ada. Izin menjawab ya Pak Herdewan. Kisi-kisi sudah ada, jadwal PTS sudah ada. Hari ini kita akan share ke wali kelas ya. Hari ini akan share ke wali kelas termasuk username. Ya. Username tuh udah ada sebenarnya di kartu peserta, tinggal memasukkan aja gitu ya. Tapi kalaupun mau trial, kalian mau mencoba gitu ya, untuk yang tadi Pak Herdewan sudah dipresentasikan, mau mencoba silahkan. Cuman nggak ada token untuk hari ini gitu ya.
Jadi kalau kalian mau mencoba untuk login ya silahkan, coba aja gitu. Kalau mau login mah silahkan coba. Nah, tapi insya Allah untuk hari ini dari panitia akan mengirimkan jadwal ke wali kelasnya, jadwal di share nanti dilihat di WA-nya, terus sama username dan kisi-kisi ya Pak Ahmad ya, kisi-kisi nanti boleh di share ke grup wali kelas untuk kisi-kisinya kayak gitu. Itu mungkin Jidan. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak, kalau yang di rumah pas PTS mesti join Zoom juga. Karena di rumah teh ada satu perangkat aja Pak, nggak bisa on kamera. Karena kalau buka web nggak bisa sambil on cam. Insya Allah teman-teman. Yang diutamakan on cam, Naufal ya, ini yang bertanya. Yang diutamakan bisa dilihat gitu ya oleh pengawas karena tetap diawas juga. Diutamakan. Bukan saya gimana-gimana ya, karena ini udah apa ya, udah ada SOP-nya teman-teman, udah ada peraturannya di PTS blended ini. Tapi ya sekali lagi kalau syar'i ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau ada alasan syar'i jelas ya nggak apa-apa gitu ya. Silakan bisa menggunakan satu perangkat aja. Kalau misalkan satu perangkat kayak gitu. Tapi kalau enggak gini aja, boleh masuk Zoom sambil mengerjakan kalau bisa gitu. Masuk Zoom ada namanya. Nanti yang di rumah itu masuk ke breakout teman-teman. Yang online itu nanti masuk Zoom tapi di breakout. Insya Allah di breakout sesuai dengan kelasnya. Nanti di sana tuh pengawas yang di kelas yang lagi offline, yang di kelas tuh yang lagi offline itu bawa laptop, bawa perangkat, plus pengawas yang online juga. Nanti kalau yang online ada pertanyaan bisa on mic gitu ya. Ditanyakan langsung ada pengawasnya juga online gitu. Online, offline ada pengawasnya. Kayak gitu ya. Makanya ini blended. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi yang di luar sana, yang online tetap diawasi dengan maksimal masuk Zoom. Kalau misalkan kameranya nggak bisa on kamera, ya udah off kamera aja. Tapi ngerjainnya ada gitu. Zoom namanya ada di Zoom sambil mengerjakan. Nanti takutnya ketika ini yang online ada pertanyaan kan repot. Mau nanya ke siapa gitu ya. Sedangkan teman-temannya juga nggak akan buka aplikasi lain. Ya udah mumtaz aja, nggak boleh buka YouTube, nggak boleh buka apalagi tadi nanti peraturan nanti Ustaz Rizky ya yang bacain. Ya, Ada apa? Udah buka YouTube, buka Google catatan. contekan. Iya, nggak boleh karena takut ada trouble. Sekali lagi teman-teman, contekan ayah di laptop nih catatan screenshot misalkan dibuka. Nanti kalau misalkan ketika down ya selesai atau laptopnya ngeheng ya selesai, itu bukan tanggung jawab kami gitu ya, udah selesai, itu bukan tanggung jawab dari panitia, itu mah kesalahan kalian sendiri gitu ya. Teman-teman yang di rumah diperhatikan boleh masuk Zoom ya, sekali lagi boleh masuk Zoom, nanti diarahkan ke breakoutnya. Yang kalau satu perangkat boleh off kamera sambil mengerjakan kayak gitu. Kalau nggak kuat HP-nya nggak apa-apa, nanti saya akan kasih nomor pengawasnya atau enggak saya share pengawas hari ini ke grup ininya, nanti ketika ada pertanyaan boleh nanya ke pengawasnya kayak gitu ya. Mohon maaf teman-teman karena gimana ya? Karena sekarang tuh lagi online gitu ya. Jadi maksimalkan juga online dan offline ya. Online ada, offline ada, jadi blended gitu. Itu itu sih sebenarnya ya teman-teman. Siap. Ada yang mau tanya lagi nggak? Pak Ramdan, tambahan. Oh, enggak? Nanti yang on cam kamera yang di rumah, kalau dia sama pakai pengawas ya Pak? Ada pengawas ya? Kalau di asrama nggak ada, tetap ke Zoom. On cam. Oke. Baik, saya jelaskan menambahkan. Untuk yang di asrama, karena jaringannya masih terbatas ya, karena masih belum stabil gitu ya, kita belum melakukan penambahan kuota. Jadi untuk yang di asrama, jika memungkinkan, misalnya satu on cam untuk 5 orang misalnya tuh ya, tapi agak-agak jaga jarak gitu ya. Dan kemudian si posisi kamera itu menghadap ke layar laptop ya, karena banyak kemarin juga kadang-kadang posisi kameranya itu tetap laptopnya tertutup. Jadi kita nggak bisa memperhatikan. Kan yang saya perhatikan itu adalah bukan gerak-gerik kalian, tapi kalian melakukan apa di dalam sesi apa namanya tuh di laptop ini kan. Nah, karena memang kelemahan dari aplikasi Mumtaz ini tidak seperti CBT yang sudah dari pemerintah ya. Jadi ini teman-teman bisa new tab, bisa open new tab begitu ya. Jadi
bisa melihat gitu ya, bisa googling, bisa searching gitu ya, bisa open new tab gitu ya. Nah, jadi mohon diharapkan teman-teman bagi yang di asrama nanti mohon misalnya keterbatasan jaringan satu, jadi satu kamera bisa untuk 5 orang misalnya itu ya dimungkinkan ya. Kalau misalnya berdesakan misalnya 3 orang tidak apa-apa. Dan kemudian kameranya menghadapkan ke laptop gitu ya. Jadi tidak apa-apa yang terlihat dari panitia itu punggung kalian gitu ya, misalnya gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi itu teman Pak Ramadan tambahannya sih. Pak. Enggak, silakan. Ada lagi yang mau tanya nggak? Teknis. Masalah teknis nih, silakan. Jadi yang online mah teman-teman ya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang online mah ya. Selebihnya. Gitu ya, kami sebagai manusia panitia juga masih tetap kekurangan. Oke. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin live Zoom mau latihan KSN. Oh. Udah jelas ya, Gairon udah jelas ya. Kalau udah jelas silakan, boleh. Baik, ada yang mau bertanya lagi nggak? Silakan, mumpung sebentar lagi nih waktunya nih. Udah jam 9.09. Sebelum nanti setelah ini ada Pak Ustadz Rizky untuk membacakan tata tertib ya, yang perlu kalian pahami dan dicatat ya. Ada lagi? Oh ya, nanti persesinya itu bergantian, teman-teman. Informasi ya. Contoh, misalkan besok hari Senin ada orang yang sesi pagi misalkan. Nah, hari Selasa yang pagi itu jadi siang. Kayak gitu ya. Ya silakan yang mau izin latihan KSN boleh silakan, boleh Lip. Yang penting infonya udah jelas. Sekali lagi informasi untuk sesi itu nggak semuanya yang pagi itu pagi aja. Tapi di rolling. Misalkan hari ini kelompok A di pagi, kelompok B di siang. Nah, untuk hari besok, kelompok A-nya di siang, kelompok B-nya di pagi. Jadi di rolling, teman-teman. Adapun kelas yang hanya satu sesi, ya hanya satu sesi kelasnya gitu ya. Kalau yang kelasnya lebih yang 2 sesi ya mungkin di rolling seperti itu. Tapi kalau yang kelasnya hanya santrinya kurang dari 18 atau pas dengan 18 itu akan menggunakan satu sesi saja. Tidak berlaku, 2 sesinya tidak berlaku kayak gitu. Ya paham ya? Teman-teman, ya kayak gitu. Silakan ada lagi yang mau bertanya? Ya, cukup Pak. Cukup ya? Cukup. Oke, alhamdulillah kalau Sudah pada cukup. paham, Pak. Enggak, Pak Heriwan dilanjutkan. Ya, Pak Sawing sepertinya cukup aja ya paling untuk perlu diperhatikan. Yang penting teman-teman satu kesimpulannya, yang penting teman-teman dipersiapkan perangkatnya, kemudian koneksinya ya. Bagi yang di kelas mah insya Allah ya kita sudah amankan ya mudah-mudahan, tapi tetap teman-teman punya pembekalan kuota ya. Ini mah 1 giga juga cukup ya insya Allah teman-teman. Nah, kemudian teman-teman juga linknya juga jangan lupa ya teman-teman, mau dicatat, di copy dari sekarang ya, ditulis, oleh ya diingat juga kalau memang mau diingat. Kemudian kode sekolah juga ya, semua sama tadi kode sekolahnya sudah saya sebutkan ya, di 857224 itu kode sekolahnya. Nanti kode token akan diberikan biasanya 1/2 jam sebelum atau misalnya 15 menit sebelum melakukan ujian ya. Oke, username passwordnya nanti akan kita share pada hari Minggu mungkin ya, pada hari Minggunya, Minggu siang atau Minggu malam mungkin paling telatnya ya. Nanti kalau memang teman-teman belum mendapatkan, mohon teman-teman proaktif ya untuk langsung menanyakan ke walasnya ya, biar segera kami eksekusi. Kemudian nanti teman-teman bila mana ada terjadi troubleshooting, gangguan berkaitan dengan perangkatnya tidak support, boleh teman-teman bisa langsung WhatsApp ke saya ya langsung ya. Bahwa saya langsung tahu guys semua nomor saya paling ya. Boleh dicatat saja dulu langsung di sini. Khawatir ada yang belum menyimpan. Ya, boleh langsung WhatsApp saya bila mana nanti terjadi ada kendala jaringannya misalnya, Pak saya tiba-tiba mengulang otomatis sendiri gimana misalnya ya. Nah, oke, nanti bisa kan kami kondisikan ya gitu ya. Oke, teman-teman paling gitu ya dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran ya di nanti PTS nanti. Bila mana ada hal-hal yang memang ingin ditanyakan sebelumnya, boleh bisa langsung japri saya boleh ya. Oke,
Baik Pak Ramadan, Pak Rizky, Pak Ahmad, sebelumnya hatur nuhun atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami haturkan kepada Ustadz Herdiawan yang telah memaparkan tentang sosialisasi PTS BT kepada santri-santri SMA di TPS. Adapun acara selanjutnya adalah pembacaan tata tertib peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Tata tertib peserta. Yang pertama, peserta memasuki ruangan setelah tanda masuk berbunyi dengan memerhatikan protokol kesehatan dan jaga jarak. Kedua, peserta berdoa sebelum ujian dimulai. Ketiga, peserta diwajibkan membawa satu perangkat, diutamakan laptop. Bagi peserta yang diketahui membawa lebih dari satu perangkat, maka pengawas akan menyita perangkat tersebut. Keempat, peserta siap di depan gadget atau laptop atau HP, siap di depan gadget masing-masing, minimal 5 menit sebelum PTS dimulai. Dan bagi peserta yang melaksanakan ujian online, diwajibkan untuk membuka kamera selama ujian berlangsung. Oke, lanjut. Yang kelima, peserta sudah menyiapkan laman LMS Mumtaz di laptop masing-masing, serta membawa alat tulis untuk coret-coretan jika diperlukan, dan kartu peserta ujian. Keenam, peserta mengisi username dan password pada saat login di laman LMS Mumtaz. Ketujuh, setelah login berhasil, peserta PTS dipersilahkan memasukkan token yang didapatkan dari wali kelas sesuai mata pelajaran yang diujikan. 8. Selama PTS berlangsung, peserta PTS dilarang keluar. Diulangin, selama PTS berlangsung, peserta PTS dilarang keluar dari aplikasi atau membuka teks atau aplikasi lain. 9. Peserta PTS yang mengalami kendala selama ujian bisa menghubungi pengawas ruangan. Ke-10, peserta PTS harus memastikan semua soal terisi sebelum mengakhiri ujian. 11. Selama PTS berlangsung, peserta dilarang A. Menanyakan jawaban soal kepada siapapun. B. Bekerja sama dengan peserta lain. C. Memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal. D. Memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain. Dan E. Menggantikan atau digantikan oleh orang lain. 12. Peserta PTS dipersilahkan istirahat setelah ujian selesai dan bersiap untuk ujian sesi berikutnya. 13. Peserta PTS yang melanggar tata tertib ujian diberi peringatan atau teguran oleh pengawas dan dicatat dalam berita acara PTS sebagai salah satu bahan pertimbangan kelulusan. Bandung Barat 20 September 2021 mengetahui wakaf kurikulum Al-Ustadz Taufik Fadila SPD, Ketua Panitia Al-Ustadz Ramadan SSN. Syukran. Oke, adik-adik, ini telah kita bacakan tadi kepada adik semuanya. Catatan tambahan, punten, ada catatan tambahan. Peserta yang telat masuk lebih dari 30 menit, maka peserta tidak bisa mengikuti ujian PTS dan harus mengikuti susulan. Kedua, siswa diperbolehkan membawa kalkulator, kamus bahasa Inggris, dan kartu rumus. Syukran. Demikian tatib kita bacakan kepada adik-adik terkait PTS ganjil semester ini. Gimana Pak Ramadan? Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan selanjutnya? Sudah, kiranya sudah, Ustaz. Insya Allah. Berarti ini sudah tutup, sudah selesai? Ya. Kita tutup. Boleh, Ustaz, silakan. Oke. Maka adik-adik baik saja jikalau kita sebelum menutup
pertemuan ini mari kita bersama berdoa kepada Allah semoga kita dilancarkan dalam ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna aw sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana khassatan fi hadzal imtihan. Allahumma sahhil umurana wa umura talamidina wa umura asatidatina wa umura ru'asaina al-mahabbal inna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa du'a'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Min fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Baik adik-adik dan seluruh partisipan, baik saja kita tutup pertemuan ini dengan membaca lagi istighfar 3 kali. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Dan dilanjuti dengan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita tutup dengan bersama membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfirukum bihadza akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran, terima kasih Ustaz Rizky, Pak Herdiwan, Afwan, Pak Jafar, Pak Ahmad, terima kasih banyak. Semua santri hatur nuhun, mudah-mudahan sukses kalian ya. Amin, amin, Allahumma amin. Amin. Saya N ya Pak, semuanya. Alhamdulillah. Siap. Enggak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.